prostat hyperplasia. Embriologi, anatomi, dan fisiologi prostat. Embriologi prostat. Pada masa kehamilan awal bulan ketiga, kelenjar prostat mulai berkembang dari invaginasi epitelial dari sinus urogenital posterior di bawah pengaruh mesenchyme. Pembentukan normal dari kelenjar prostat membutuhkan pengaruh 5-alfa dihidrotestosteron yang disintesa dari testosteron fetal oleh 5-alfa reduktase. Enzim ini dijumpai pada genitalia eksternal. Bulan keempat fetus menjadi glandula prostat sempurna. Pada waktu lahir, kelenjar tersebut kecil dan tumbuh bersamaan dengan semakin tingginya produksi androgen yang meningkat pada masa puber. Kelenjar prostat sendiri memiliki berat kurang lebih 20 gram, kurang lebih 6 gram, tebalnya kurang lebih 2 cm, panjangnya kurang lebih 3 cm, lebarnya kurang lebih 4 cm. Letak dari kelenjar prostat sendiri yaitu berada di distal dari leher kandung kemih yang mengelilingi uretra pars prostatica sepanjang 2-3 cm. Di bagian anterior digantung oleh ligamentum puboprostatica. Di bagian inferior oleh diafragma urogenitalis. Di bagian posterior berbatasan dengan rektum. Histologi kelenjar prostat. Secara histopatologi, kelenjar prostat terdiri atas komponen kelenjar dan stroma. Komponen stroma ini terdiri atas otot polos, fibroblas, saraf, dan jaringan penyangga yang lain. McNeil membagi dalam 5 zona. Yang pertama zona perifer, yang kedua zona sentral, yang ketiga zona transisional, yang keempat zona anterior, yang kelima zona periuretra. Tipe dari sel prostat ada 4. Yang pertama sel basal yang terdiri dari keratin rich, transient proliferating cell atau thymidine, columnar cell yang terdiri dari fosfatase dan PSA, neuroendocrine cell, serotonin, dan lain-lain. Hormon yang dihasilkan glandula prostat antara lain yaitu serotonin, itu yang paling banyak, thyroid stimulating hormone, kalsitonin, somatostatin. Fungsi dari prostat yang pertama untuk menghasilkan cairan semen yang mengandung asam sitrat, asid fosfatase, kalsium, prostaglandin, dan zinc sebagai medium dan makanan spermatozoa. Yang kedua, membantu proses ejakulasi dengan cara kontraksi otot polos atau stroma. Fisiologi benign prostate hypertrophy. If you have benign prostatic hyperplasia, or BPH, your prostate gland is enlarged. The prostate is a walnut-sized gland in men. Just beneath your bladder, your prostate gland surrounds your urethra, the tube through which urine and semen exit your body. Your seminal vesicles and prostate make fluid that combines with sperm cells to create semen. During normal urination, urine flows from your bladder through the part of your urethra inside your prostate, then through the rest of your urethra to leave your body. For unknown reasons, your prostate gland may enlarge as you get older. If you have benign prostatic hyperplasia, your prostate may grow large enough to narrow or block the part of your urethra that runs through it. As a result, your enlarged prostate may slow or block the urine flow out of your body when you urinate. Etiologi dan patofisiologi. Etiologi dari benign prostate hypertrophy adalah erat kaitannya dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron atau DHT dan proses aging ataupun penuaan.
beberapa teori yang diduga penyebab timbulnya benign prostate hypertrophy antara lain, yaitu yang pertama teori hormonal, yang kedua teori growth factor, yang ketiga teori peningkatan lama hidup sel-sel prostat karena berkurangnya sel yang mati, yang keempat teori cell stem atau stem cell hypothesis, yang kelima teori dihidrotestosteron atau DHT, yang keenam teori reawakening. Skema dari patofisiologi benign prostate hypertrophy. Yang pertama, disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan sel stem, peningkatan 5-alfa reduktase dan reseptor endogen, proses menua yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon estrogen dan testosteron, interaksi sel epitel dan stroma, kemudian berkurangnya sel yang mati. Beberapa faktor ini menyebabkan hiperplasia pada epitel dan stroma pada kelenjar prostat. Akibat terjadi hiperplasia pada epitel dan stroma kelenjar prostat menyebabkan terjadinya penyempitan lumen ureter prostatika. Ketika terjadi penyempitan lumen ureter, ini menyebabkan hambatan pada aliran urin. Akibat terjadi hambatan aliran urin sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan di intravesika. Akibat terjadi tekanan intravesika yang meningkat, ini menyebabkan hyperirritable pada bladder. Ketika terjadi hyperirritable pada bladder, ini menyebabkan terjadinya peningkatan kontraksi otot detrusor dari buli-buli. Akibat kontraksi otot detrusor dari buli-buli yang meningkat, menyebabkan hipertrofi otot detrusor trabekulasi, sehingga menyebabkan terbentuknya sekula-sekula dan divertikal buli-buli. Ketika hal ini terjadi, menyebabkan munculnya manifestasi klinis seperti adanya gangguan pada frekuensi miksi, kemudian adanya intermittent miksi, disuria, urgensi, hesistensi, terminal dribbling. Manifestasi klinis dari benign prostate hyperplasia antara lain: yang pertama, adanya gangguan pada aliran urin. Kemudian yang kedua, adanya sering buang air kecil di malam hari. Yang ketiga, merasa kandung kemih masih penuh setelah buang air kecil. Kemudian adanya keinginan mendesak untuk buang air kecil. Kemudian adanya hal yang dirasa seperti pancaran air kencing yang melemah. Gejala dari BPH dapat dibagi atas gejala obstruktif dan gejala iritatif. Gejala obstruktif disebabkan oleh karena penyempitan uretra pars prostatica karena didesak oleh prostat yang membesar dan kegagalan otot detrusor untuk berkontraksi cukup kuat atau cukup lama sehingga kontraksi terputus-putus. Sedangkan gejala iritatif disebabkan oleh karena pengosongan vesika urinaria yang tidak sempurna pada saat miksi atau disebabkan karena hipersensitivitas otot detrusor sehingga merangsang vesika berkontraksi meskipun belum penuh. Gejala-gejala dari gejala obstruktif dan gejala iritatif antara lain: untuk gejala obstruktif sendiri ada hesistensi, yaitu buang air kecil yang harus menunggu, intermitensi, miksi terputus-putus, staining, yaitu mengejan saat memulai miksi, terminal dribbling, yaitu pancaran air kencing yang menetes-netes, emptying incomplete, yaitu rasa buang air kecil yang tidak lampias. Kemudian adanya resistensi, yaitu pancaran urin yang lemah. Gejala-gejala iritatif antara lain itu adalah frekuensi miksi yang meningkat, urgensi, urin sulit ditahan, nokturia, buang air kecil di malam hari, kemudian disuria, nyeri saat buang air kecil. LUTS atau Lower Urinary Tract Syndrome.
Diagnosis. Berdasarkan International Prostate Symptom Score atau IPSS, itu ada penentuan skor, baik skor yang dari sedang, ringan, sedang, sampai berat. Ini bisa kita tentukan berdasarkan tanda dan gejala manifestasi klinis yang dijumpai pada pasien. Pada pemeriksaan fisik, yang harus kita perhatikan yang pertama konsistensi prostat, kemudian apakah adanya nodul pada prostat, permukaan prostat, tonus sphincter ani, refleks bulbocavernosus, adakah asimetris, apakah batas atas dapat diraba atau tidak. Ini biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan rektal tuse. Derajat pembesaran prostat dibagi atas 4 derajat untuk penonjolan prostat ke rektum, yaitu derajat 1 apabila penonjolannya antara 0 sampai 1 cm, derajat 2 penonjolannya antara 1 sampai 2 cm, derajat 3 penonjolannya antara 2 sampai 3 cm, derajat 4 penonjolannya di atas 3 cm. Kemudian dapat dilihat juga dari jumlah residu urin, yaitu derajat 1 kurang dari 50 mili, derajat 2 50 sampai 100 mili, derajat 3 di atas 100 mili, derajat 4 retensi urin total. Kemudian dari intravesical grading dibagi juga menjadi 4 derajat, yaitu derajat 1 menonjol pada orifisium vesica, derajat 2 menonjol di antara orifisium vesica dengan muara ureter, derajat 3 menonjol sampai muara ureter, derajat 4 menonjol melewati muara ureter. PSA atau prostat specific antigen disintesis oleh sel epitel prostat dan bersifat organ spesifik tetapi bukan cancer spesifik. Kadar PSA di dalam serum dapat mengalami peningkatan pada peradangan setelah manipulasi pada prostat atau biopsi prostat atau TURP, pada retensi urin akut, kateterisasi, keganasan prostat, dan usia yang makin tua. Serum PSA dapat dipakai untuk meramalkan perjalanan penyakit dari benign prostate hypertrophy. Dalam hal ini, jika kadar PSA tinggi berarti kemungkinan A. pertumbuhan volume prostat lebih cepat, B. keluhan akibat BPH atau laju pancaran urin lebih jelek, dan C. lebih mudah. Pertumbuhan volume kelenjar prostat dapat diprediksikan berdasarkan kadar PSA. Semakin tinggi kadar PSA, maka semakin cepat laju pertumbuhan prostat. Interpretasi nilai PSA 0,5 sampai 4 nanogram per mili normal. 4 sampai 10 nanogram per mili mempunyai 20% kemungkinan menjadi karsinoma. Apabila ada, kita bisa melakukan pemeriksaan PSA, yaitu PSA kurang dari 0,15 itu normal, di atas atau sama dengan 0,15 curiga ganas. Apabila curiga ganas, kita lakukan biopsi. Apabila di atas 10 nanogram per mili, maka 50% berpeluang untuk menjadi karsinoma, maka kita harus lakukan biopsi. Kemudian ketiga, apabila di atas 100 nanogram per mililiter, kemungkinan adanya metastasis ke tulang. Rentang kadar normal sesuai umur, yaitu umur 40 sampai 49 tahun 0 sampai 2,5 nanogram per mililiter. Umur 50 sampai 59 tahun rentang kadar normal PSA itu 0 sampai 3,5 nanogram per mililiter. Umur 60 sampai 69 tahun 0 sampai 4,5 nanogram per mililiter. 70 sampai 79 tahun
yaitu 0 sampai 6,5 nanogram per mililiter. Post-void residual urine. Residu urin atau post-voiding residual urine atau PFR adalah sisa urin di kandung kemih setelah berkemih. Jumlah residu urin pada pria normal rata-rata 12 ml. Post-void residual atau PFR urine can be assessed by transabdominal US, bladder scan or catheterization. Manajemen. Penata pada benign prostate hypertrophy yaitu bisa dilakukan dengan konservatif, yaitu dengan watchful, waiting, lifestyle advice, education. Untuk penata laksana medikamentosa, kita bisa menggunakan alpha blocker, 5 alpha reduktase inhibitor, PDE 5 inhibitor, terapi kombinasi, fitoterapi. Untuk tindakan pembedahan dapat kita lakukan dengan 2 cara, yaitu invasif ataupun terbuka. Untuk invasif kita bisa lakukan TUEP, laser, TUMT, TUNA, stent, ethanol botulinum toxin injection, laparoskopi, or robotic. Untuk terbuka bisa lakukan transvesical, retropubik. Kondisi khusus yaitu dengan TWOC, CIC, sistostomi, kateter menetap. Watchful waiting yaitu dengan cara melakukan observasi berkala pada keluhan ringan dengan IPSS score di bawah 7. Kemudian pemberian nasihat yaitu mengurangi minum setelah makan malam, menghindari obat simpatolitik, mengurangi minum alkohol atau kopi atau coklat, kemudian penanganan konstipasi. Kontrol tiap 3 sampai 6 bulan. Yaitu dengan IPSS uroflometri, residu urin, dan TRUS. Tindakan medikamentosa yaitu dengan alpha blocker, 5 alpha reduktase inhibitor, antagonis reseptor muskarinik, penghambat growth factor, Pygeum africanum. Alpha 1 blocker bertujuan menghambat kontraksi otot polos prostat sehingga mengurangi resistensi tonus leher kandung kemih dan uretra. Beberapa obat alpha 1 blocker yang tersedia yaitu terazolin, doxazozin, alfuzosin, dan tamsolusin yang cukup diberikan sekali sehari 1 serta silodusin dengan dosis 2 kali sehari. Obat golongan ini dapat mengurangi keluhan storage symptom dan voiding symptom dan mampu memperbaiki skor gejala berkemih hingga 30-45% atau penurunan 4-6 skor IPSS dan Qmax hingga 15-30%. Tetapi obat alpha 1 blocker tidak mengurangi volume prostat maupun resiko retensi urin dalam jangka panjang. 5 alpha reduktase inhibitor bekerja dengan menginduksi proses apoptosis sel epitel prostat yang kemudian mengecilkan volume prostat hingga 20-30%. Contohnya yaitu finasteride dan dutasteride. Efek klinis finasteride atau dutasteride baru dapat terlihat setelah 6 bulan. Finasteride digunakan bila volume prostat di atas 40 mili dan dutasteride digunakan bila volume prostat di atas 30 mili. Efek samping dapat terjadi disfungsi ereksi, penurunan libido, ginekomasti, atau timbul bercak-bercak kemerahan di kulit. Antagonis reseptor muskarinik bertujuan untuk menghambat atau mengurangi stimulasi reseptor muskarinik sehingga akan mengurangi kontraksi sel otot polos kandung kemih. Beberapa obat antagonis reseptor muskarinik yang terdapat di Indonesia antara lain fesoterodin fumarat, propiferin HCl, solifenacin succinat, dan tolterodin I tartarate. Penggunaan antimuskarinik terutama untuk memperbaiki gejala storage LUTS.
Phosphodiesterase 5 inhibitor memiliki fungsi untuk meningkatkan konsentrasi dan memperpanjang aktivitas dari cyclic guanosin monofosfate intraseluler sehingga dapat mengurangi tonus otot polos detrusor, prostat, dan uretra. Di Indonesia saat ini ada 3 jenis PDE5 inhibitor yang tersedia, yaitu sildenafil, vardenafil, dan tadalafil. Sampai saat ini hanya tadalafil dengan dosis 5 mg per hari yang direkomendasikan untuk pengobatan Lutz. Tadalafil 5 mg per hari dapat menurunkan nilai IPSS sebesar 22-37%. Penurunan yang bermakna ini dirasakan setelah pemakaian 1 minggu. Kemudian bisa lakukan terapi kombinasi dengan alpha 1 blocker ditambah 5 alpha reduktase inhibitor. Terapi kombinasi ini diberikan kepada orang dengan keluhan Lutz sedang berat dan mempunyai risiko progresi. Kombinasi ini hanya direkomendasikan apabila direncanakan pengobatan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Alpha 1 blocker plus antagonis reseptor muscarinic bertujuan untuk memblok alpha 1 adrenoseptor dan cholinereseptor muscarinic M2 dan M3 pada saluran kemih bawah. Terapi kombinasi ini dapat mengurangi frekuensi berkemih, nokturia, urgensi, episode inkontinensia, skor IPSS, dan memperbaiki kualitas hidup dibandingkan dengan alpha 1 blocker atau placebo saja. Fitofarmaka. Beberapa ekstrak tumbuh-tumbuhan tertentu dapat dipakai untuk memperbaiki gejala, tetapi data farmakologik tentang kandungan zat aktif yang mendukung mekanisme kerja obat sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Di antara fitoterapi yang banyak dipasarkan adalah Pygeum africanum, Serenoa repens, Hypoxis roperi, Radix surtica, dan masih banyak yang lainnya. Tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan biasanya dilakukan pembedahan terbuka atau open prostatektomi. Dapat dilakukan melalui transvesical, herein stack atau Freyer, retropubik yaitu milin, dan transperineal. Pembedahan terbuka dianjurkan pada prostat yang volumenya lebih dari 80 mili. Prostatektomi terbuka adalah cara operasi yang paling invasif dengan morbiditas yang lebih besar. Retropubik ini biasanya dilakukan dengan teknik milin, transvesica Freyer, TURP, transperineal. Milin prostatektomi. Pada tindakan milin prostatektomi yang dilakukan, pertama, sebelum melakukan tindakan operasi, dilakukan desinfeksi dengan larutan povidone iodin 5% dari bawah ossifoid sampai pertengahan kedua paha dan skrotum disangga dengan duct steril kecil. Lakukan insisi suprapubik dan infraumbilikal lapis demi lapis. Musculus rectus abdominis dipisahkan ke lateral pada linea alba sambil merawat perdarahan. Lemak perivesikel disisihkan ke proksimal sambil mengidentifikasi buli-buli dan prostat. Kemudian selanjutnya dipasang spreader. Jahit untuk hemostasis kapsul prostat pada 4 tempat dengan chromic catgut, yaitu di lateral kanan dan kiri area oblik, di tengah atas dan bawah kira-kira 1 cm dan 2 cm dari leher buli-buli.
Lakukan insisi transversal pada area di sekitar prostat kapsul. Insisi kapsul prostat arahnya horizontal di antara keempat jahitan tersebut sampai nampak adenoma prostat. Prostat kapsul. Adenoma prostat dipisahkan dari kapsulnya dengan gunting secara perlahan. Leher kandung kemih. Setelah adenoma prostat dipisahkan dari kapsulnya, kapsul prostat dijahit sampai tidak ada kebocoran. Antisipasi jangan sampai ada kebocoran dan adanya perdarahan.
follow up